Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Ini adalah Real Xerox Mythic. Jika teman-teman sedang mencari informasi atau ingin tahu seperti apa komponen daleman dari si Xerox Mythic ini, teman-teman bisa simak video saya ini, karena di video kali ini saya akan membahas dan membongkar dan ingin tahu seperti apa komponen dalam yang ada di Xerox Mythic ini guys. Jadi jangan di skip ya. Oke, langsung saja saya buka. Oke. Untuk video reviewnya si Xerox Mythic ini sudah saya buatkan ya di video sebelumnya. Jadi untuk kali ini saya akan lebih fokus ke membahas bagian komponen yang ada di Xerox Mythic ini guys. Sekalian akan saya bahas untuk keunggulan dan kekurangannya ya. Oke, mungkin untuk yang pertama saya bahas di bagian handle dulu aja ya. Oke, untuk handle-nya sudah one piece ya, bukan tipe engsel lagi. Kemudian di sini sudah ada rubber seal-nya, bahannya aluminium. Kemudian untuk knopnya sudah menggunakan round knob. Tapi sayangnya di sini untuk knopnya ini apa ya, bisa dibilang masih disayangkan guys. Karena apa? Karena belum ada ball bearing ya di bagian knopnya ini. Kemudian juga ada suara ya. Nah, ini ada suara seperti ini guys. Jika teman-teman menganggap suara ini gara-gara mungkin apa ya, bautnya kurang kenceng ya, nih saya kencengin. Nah oke, sudah kenceng mentok, tapi tetap guys, nah tetap ada suara, tetap ada suara seperti ini ya. Ini disebabkan karena tidak adanya ball bearing ya di bagian dalam sini. Bushing aja nggak ada guys. Jadi kurang presisi lah menurut saya. Ini ada sedikit space ya. Bentar saya perlihatkan ya. Nah ini guys, ada space ya. Space ini yang menyebabkan ada suara seperti ini. Nah, ini guys maksud saya. Biasanya ini pada umumnya di sini nih ada ball bearing guys. Di bagian di sini ada ball bearing, kemudian di dalam sini juga ada ball bearing. Tapi untuk si Xerox Mythic ini nggak ada guys. Di dalam knob sini nggak ada ball bearing, kemudian di sini hanya ada semacam ini ya, asnya ini menyatu dengan ini, tapi ini bukan ball bearing guys, bushing bukan. Ini menyatu dengan asnya ya, dibentuk mirip ball bearing, jadinya seperti ini. Jadi menurut saya ini sebuah kekurangan mungkin ya menurut saya. Oke, kemudian lanjut kita bahas bagian spool dulu ya. Untuk di bagian knob sudah ada rubber seal,
warna putih ya. Kemudian untuk spoolnya modelnya seperti ini, sudah V-shape. Kemudian untuk kedalaman spoolnya juga terbilang cukup dalam ya, bukan shallow spool. Kemudian untuk mangkok klikernya seperti ini. Nah, kemudian untuk drag sistemnya itu sudah menggunakan karbon ya, sudah menggunakan karbon tag sebanyak 3 lapis karbon tag, kemudian 3 lapis key washer. Kemudian di dalam spool terdapat 2 buah ball bearing ya, support ball bearing di bagian sini dan di bagian bawah sini guys, yaitu ada di ini. Nah, oke. Model ball bearingnya ball bearing tertutup ya. Kemudian ini klikernya model advance clicker. Lanjut kita bahas bagian rotor ya. Oke, di sini cover untuk rotor nut berbahan plastik. Kemudian ini ada cover untuk rotor. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sini ada seal. Di bagian rotor nut ada seal. Kemudian bentar guys. Oke. Untuk di bagian rotor modelnya seperti ini guys. Sudah karbon ya. Sudah karbon, kemudian ini di sini ada bolong-bolong ya. Seperti model rotor lah istilahnya. Kemudian terlihat tebal juga di bagian sampingnya ini. Jadi untuk kekuatannya menurut saya ini sangat kaku guys. Oke, mantap. Kemudian di bagian land roller ini sudah menggunakan ball bearing ya. Oke, ini ada 1 buah ball bearing dan 1 buah bushing. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini guys. Ada 1 buah bushing kuningan, kemudian 1 buah ball bearing model tertutup guys. Oke. Kemudian ini kita cek di bagian spring guide ya. Spring guide-nya ini masih berbahan plastik guys. Ini berbahan plastik, belum besi ya, masih plastik. Kemudian ini apa ya, balance rotor atau apa ini ya? Oh, nggak ada guys, ini hanya plastik.
Kirain untuk balance rotor, ternyata hanya variasian guys, nggak ada apa-apanya, nggak ada istilahnya, nggak ada manfaatnya lah, hanya variasian. Balance rotornya di sini ya, ini berbahan aluminium, jadi balance rotornya ada di sini. Ini ada ring di sini guys, satu buah ring nempel di sini tadi di bagian rotor. Kemudian kita masuk ke area one way ya guys ya. Untuk baut-bautnya sepertinya masih nempel magnet nih guys. Oke, kita buka bagian covernya. Oke, di sini ada seal ya. Di bagian bawah ini, di bagian bawah cover rotornya, cover one way-nya maksud saya, ini ada seal seperti ini. Untuk handle capnya juga sudah ada sealnya ya. Kemudian ini untuk one way-nya guys, ada satu bubble bearing. Kemudian untuk one way-nya seperti ini. Kemudian di bawah masih ada satu buah ball bearing lagi guys. Dan ini pinionnya, pinion gear berbahan kuningan. Kemudian kita masuk ke bagian bodi ya. Untuk bodi dan set plate-nya ini sudah full karbon ya. Seperti ini. Ada satu buah ball bearing di bagian sebelah kiri drive gear. Sebentar. Alah, nempel guys. Untuk main shaftnya seperti ini. Slider guide, aduh jatuh. Kemudian ini adalah, drive gearnya ya. Drive gearnya seperti ini. Dan di sini ada oscillating gear. Oscillating gear. Di sini ada ball bearing ya sepertinya. Oh iya, ada ball bearingnya. Nah, ini guys. Ada ball bearing di bagian oscillating gear. Mantap. Kemudian di sini untuk slider guide-nya ada dua ya. Slidernya ada dua guide. Yang satu seperti ini.
Nah, di sini yang satu ditahan di bagian atas ini, guys. Ini menurut penilaian saya pribadi. Kita bahas kelebihannya dulu lah ya. Untuk kelebihannya itu, selain harganya yang murah, di harga 250 sampai 300 ribu ya, sudah menggunakan bahan karbon untuk bodi dan rotornya. Set plate juga karbon. Kemudian apa lagi ya keunggulannya ya? Ada support ball bearing di bagian spool atas dan bawah. Itu menurut saya juga sebuah kelebihan. Ada seal. Ada berapa titik ya? Ada satu di bagian one way. Kemudian handle cap di bagian handle, kemudian di bagian ini knob spool, dan terakhir di bagian tadi mana ya, di bagian rotor nut juga ada sealnya, guys. Jadi sealnya sudah komplit. Kemudian untuk ininya karbon drag, untuk drag sistemnya sudah menggunakan karbon. Itu menurut saya juga sebuah kelebihan melihat harganya yang di bawah 300 ribu, guys. Kemudian kita bahas untuk kekurangannya, guys ya. Menurut saya kekurangannya itu lumayan fatal ya. Yang pertama itu di bagian ini, di bagian knob itu nggak ada ball bearing atau bushing, nggak ada, hanya as saja. Kemudian di model seperti ini, guys. Nah, ini bukan ball bearing ya, saya tegaskan, ini bukan ball bearing atau bushing, tapi ini menyatu dengan asnya ini, guys. Menyatu dengan asnya ini. Jadi semisal ini mengalami korosi, bisa-bisa nanti untuk knopnya ini bisa macet, guys. Gitu. Itu kekurangan yang pertama menurut saya. Kemudian kekurangan yang kedua, saya melihat banyak komponen-komponen yang masih istilahnya masih bereaksi terhadap magnet ya. Ini bahkan magnet lemah loh, masih sangat bereaksi, guys. Nih. Kemudian untuk baut-bautnya juga sangat bereaksi terhadap magnet ini. Nah, ini ball bearingnya pun masih bereaksi terhadap magnet ya. Baut bagian luar, bagian bodi juga, ini juga bereaksi terhadap magnet. Hampir rata-rata semua baut bereaksi terhadap magnet dan semua ball bearing juga bereaksi terhadap magnet ya. Menurut saya ini sangat disayangkan, guys. Termasuk one way nya pun bereaksi terhadap magnet, guys. Ini. Nah, ini, guys. Oke ya. Oke, sayang sekali. Tetapi meskipun komponennya seperti ini, kembali ke pemakainya masing-masing, guys. Menurut saya kalau pemakainya ini rutin membersihkannya, meskipun dibawa ke mancing ke laut, asalkan setiap kali trip langsung dibersihkan, kemudian di-regrease ulang, saya yakin meskipun komponennya seperti ini akan awet, guys. Jadi tergantung cara merawatnya saja sih menurut saya. Meskipun komponennya sudah istilahnya tahan korosi lah, stainless, tapi kalau tidak dirawat ya pastinya juga cepat rusak, guys, gitu. Intinya tergantung dari si pemakai nanti bagaimana cara merawat reelnya ini, guys, gitu ya. Oke, semuanya sudah saya bahas ya sepertinya. Jika masih ada yang kelewat atau teman-teman masih
ada yang penasaran, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya bantu jawab ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya guys. Jumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Terima kasih.